Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Mudiansyah dengan NIM 231102022 dari kelas EF 1104. Dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait manajemen proyek TIK yang saya rangkum dalam sebuah infografis. Nah, dalam infografis ini saya membahas beberapa hal. Yang pertama yaitu apa itu manajemen proyek TIK, karakteristiknya, jenis organisasinya, proses manajemen proyeknya, sertifikasi, dan tools yang dapat digunakan. Nah, yang pertama, apa itu manajemen proyek TIK? Nah, manajemen proyek sendiri adalah penerapan pengetahuan keahlian, perangkat atau tools dan teknik untuk mengelola aktivitas-aktivitas proyek agar dapat mencapai tujuan proyek secara efektif dan efisien. Nah, dalam konteks ini, proyek yang dimaksudkan adalah proyek teknologi informasi dan komunikasi. Lalu ada karakteristik proyeknya. Nah, karakteristiknya proyek itu apa saja jika dibandingkan dengan operasional? Yang pertama, kegiatannya berlangsung sementara. Karena proyek itu berlangsung hanya sampai tujuan akhir proyek tercapai. Kemudian kegiatannya dinamis dan tidak rutin. Lalu intensitasnya berubah-ubah. Ada yang proyek, ada yang namanya siklus itu proyek, di mana terkadang pada proses eksekusi, contohnya pada proses eksekusi, intensitasnya itu sangat tinggi. Kemudian pada saat penutupan, intensitasnya menurun. Seperti itu. Kemudian terdiri dari berbagai kegiatan dan disiplin ilmu. Nah, karena proyek ini kegiatannya itu unik atau menciptakan inovasi baru, maka dibutuhkan berbagai kegiatan untuk membangunnya dan berbagai disiplin ilmu juga. Kemudian keperluan sumber daya berubah baik macam atau volumenya. Nah, sama dengan intensitas sebelumnya, maka keperluan sumber daya dan macam-macam dan atau value-nya itu juga pasti berubah. Kemudian untuk operasional, kegiatannya itu cenderung berjangka waktu lama, karena kegiatan operasional ini kegiatan yang mendukung kelanjutan sebuah perusahaan atau bisnis, maka kegiatan ini harus terus berjalan. Kemudian kegiatannya dilakukan berulang. Nah, kegiatannya ini cenderung konstan, seperti yang sudah direncanakan sejak awal. Nah, lalu intensitas kegiatannya juga konstan. Macam-macam kegiatannya tidak terlalu banyak. Macam dan volume keperluan sumber dayanya juga relatif konstan, karena semua sudah ditentukan sejak awal bisnis atau perusahaan dibangun. Kemudian ada jenis organisasi proyek. Nah, di sini ada 3 jenis. Yang pertama itu projectize, fungsional, dan matrix. Untuk projectize atau proyek penuh ini, proyeknya itu berada di atas kontrol penuh manajer proyek dalam pengelolaan sumber daya dan keputusan. Nah, projectize ini atau proyek penuh berorientasi sepenuhnya kepada proyek. Nah, manajer proyek atau selaku penanggung jawab utama proyek itu dapat mengelola seluruh sumber daya atau keputusan atau pembuatan keputusan untuk memaksimalkan tujuan memaksimalkan kegiatan proyek agar tujuan proyek dapat tercapai. Kemudian ada fungsional. Nah, organisasi ini dikelompokkan berdasarkan keahlian atau fungsinya. Contohnya, di bawah dari eksekutif akan dibentuk tim yang terdiri dari departemen IT, kemudian human resource, kemudian finance, dan lain-lainnya. Jadi seluruh keahliannya itu dibedakan berdasarkan fungsinya. Kemudian ada organisasi matriks yang merupakan gabungan dari organisasi projectize dan fungsional. Nah, kemudian ada proses manajemen proyek. Yang pertama yaitu ada inisiasi. Nah, proses ini adalah proses mengawali proyek dengan mengesahkan secara resmi dan mengidentifikasi stakeholder. Nah, proses ini sangat penting
karena mengidentifikasi stakeholder akan membangun komunikasi. Nah, komunikasi ini sangat penting untuk dalam proses perencanaan untuk mencapai target atau ekspektasi yang diharapkan oleh pemilik. Nah, kemudian proses perencanaan. Nah, dalam proses perencanaan ini dapat dibedakan menjadi beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi risiko, membuat rencana mitigasi untuk risiko, menentukan standar kualitas proyek, dan menentukan jadwal proyek. Nah, perencanaan ini sangat penting agar proses eksekusi dapat berjalan sesuai dengan ekspektasi dan tidak mengurangi adanya kegagalan. Kemudian ada proses eksekusi. Nah, proses ini merealisasikan rencana proyek dengan mengkoordinasikan kinerja tim, proyek, dan juga mengoptimalkan sumber daya yang ada. Kemudian ada proses pengawasan. Nah, saat eksekusi telah berjalan, maka manajer proyek harus melakukan pengawasan agar pekerjaan dan jadwal sesuai dengan rencana yang sudah dibangun sebelumnya. Nah, kemudian ada proses terakhir yaitu penutupan proyek. Dengan cara mengakhiri proyek secara formal, kemudian mendapatkan persetujuan dengan klien, lalu menutup proyek dan tim kru yang telah bertugas, dan mendapatkan ilmu yang didapatkan atau lesson learned. Nah, kemudian ada sertifikasi yang dapat diperoleh agar menjadi seorang manajer proyek profesional. Yang pertama yaitu PMP atau Project Management Professional. Yang kedua yaitu GAPM atau Certified Associate in PM atau Project Manager. Kemudian ada Prince2, lalu ada Scrum atau CSM dan PSM. Nah, untuk tools yang dapat digunakan dalam manajemen proyek ini, yang pertama yaitu ada Tuplan, kemudian ada Asana, Microsoft Project, dan Slack and Teams. Nah, kurang lebih seperti itu infografis yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen proyek TIK ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.